Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Jumpa lagi dengan saya Maya Sari SPD, guru kelas 2 UPTD SDN 3 Margadadi Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata topik kurikulum merdeka, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ibu dan Bapak guru hebat, dalam topik kurikulum merdeka terdapat 2 modul pembelajaran, yaitu modul 1 makna kurikulum dalam pendidikan, modul 2 pembelajaran versi kurikulum merdeka. Setelah memahami topik kurikulum merdeka, diharapkan kita dapat memahami kurikulum dan pembelajaran. Kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan hendaknya dapat memaknai kurikulum dalam pendidikan. Apa itu kurikulum, komponen dalam kurikulum, fungsi kurikulum, dan kaitan kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum dimaknai sebagai titik awal hingga akhir keseluruhan pengalaman belajar murid. Kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka peredaran darah tidak lancar dan berakibat fatal. Rob Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum terdapat 4 komponen dalam kurikulum, yaitu pertama tujuan, kedua konten, ketiga metode atau cara, dan keempat adalah evaluasi. Beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. 1. Tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogik. Dan 3. Panduan asesmen. 3 komponen tersebut dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Fungsi kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka kurikulum, yaitu pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilah sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Disinilah peran kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan dengan melakukan adaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, serta pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik kompetensi maupun bagaimana cara mewujudkannya. Mulai dari kompetensi awal yang dimiliki murid, sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dalam hal ini sudah jelas bahwa murid sebagai acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. Ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat diperankan dalam satuan pendidikan dan guru agar proses pembelajaran yang berkualitas, yaitu 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat.
3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Penerapan pada pertimbangan kebutuhan capaian belajar murid. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Pendekatan berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Untuk membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, guru dapat melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Guru menumbuhkan dan menemukan motivasi internal serta kepercayaan diri untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Teman-teman, saya dari mengenal tentang pecahan. Ada pecahan apa saja yang kakak buat itu? Ya, 1/4. Kemudian 1/3. ya, kemudian ya, kakak Farus 1/2. Ya, salah ada. Iya. Ayo coba ditunjukin hasilnya kakak pintar. Iya, luar biasa, bagus ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh duduk kembali. Bagaimana untuk menyesuaikan konteks kehidupan murid? Tentunya, guru dapat membantu murid mengenal konteks diri dan lingkungannya. Murid berpartisipasi dalam kegiatan adat atau budaya sebagai proses belajar murid. Guru dapat menghubungkan murid dengan sumber belajar di sekitarnya, misalnya komunitas sebagai mitra belajar. Untuk mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan, guru dapat membantu murid menemukan pemahaman bermakna dan relevan bagi dirinya dan masa depannya. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD mengarahkan bahwa kompetensi tidak hanya fokus pada kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Siklus pembelajaran inquiry berawal dari 1. Rasa ingin tahu, 2. Mencari tahu, 3. Memilah, 4. Membuat koneksi, 5. Mengambil makna, dan 6. Aksi atau tindakan. Transformasi pembelajaran murid